Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena di tengah-tengah kondisi prihatin akibat pandemi yang kita alami sekarang ini, kita dimampukan oleh Tuhan untuk beribadah di rumah masing-masing. Kita meyakini bahwa Tuhan hadir dalam ibadah kita, menuntun dan memberikan berkat-Nya. Marilah kita bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat 18 ayat 1. Allah hadir bagi kita. Saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya beserta saudara dan anak-anak sekalian. Rahmat Tuhan terus menopang hidup anak-anak-Nya. Oleh sebab itu, pantaslah jika hanya kepada Tuhan manusia menyadarkan segala harapan, doa dan syukur. Kuasa dan kasih Tuhan menjadi sumber berkat bagi segala yang hidup. Marilah kita nyatakan doa dan pujian kita melalui Kidung Pujian 57 bait 1-3. Kau hadirlah ya Tuhan. Saudara terkasih, marilah kita mendengarkan sabda dalam 1 Timotius 6 ayat 11-14. Tetapi engkau, hai manusia Allah,
jauhilah sesamanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang besar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar, itu juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sadar akan kesalahan dan dosa kita, marilah kita datang kepada Tuhan, menyatakan pengakuan dan penyesalan kita, serta memohon pengampunannya. Kita menyatakan melalui nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 37A, bait 1 dan 3. Saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagaimana lagu yang kita lantunkan dalam penyesalan kita mengaku bahwa hanya karena kasih Tuhan kita beroleh keselamatan. Ini senada dengan sabda yang ada di dalam surat Roma pasal yang ketiga, ayat 23 dan yang ke-24, sebagai berita anugerah bagi kita sekalian. Roma pasal yang ketiga ayat 23 dan yang ke-24. Demikian bunyinya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Hanya karena cinta kasih Tuhan kita beroleh penebusan dan kita selamat. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan, kita diajak untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Panggilan hidup bagi kita sekalian terambil dari Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang kedua. Demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
kita diajak untuk terus memperbaharui kehidupan kita, melakukan apa yang benar, apa yang baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama. Marilah kita tanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru melalui nyanyian Kidung Jemaat 369A, bait 1 dan 2. Ya Yesus, ku berjanji. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami datang kepadamu membawa pergumulan kehidupan kami. Kami mau menyerahkan semuanya kepadamu karena kami percaya Engkau berkenan untuk mendengar setiap jeritan hati kami, dan kami percaya juga Tuhan akan memberikan apa yang terbaik bagi kami. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami di dalam pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan terus berjalan bersama dengan kami, memberikan kekuatan, petunjuk, dan berkat. Kami dapat menghadapi setiap pergumulan kami dengan baik. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang lemah tubuh karena usia lanjut. Tuhan kiranya terus memberkati mereka, Tuhan memberikan pertolongan dan kesembuhan. Kami juga mengingat kepada anak-anak kami yang sebentar lagi akan kembali memasuki sekolah dan kuliah mereka. Biarlah di tahun ajaran yang baru, anak-anak kami dapat menjalani proses belajar dan mengajar dengan baik. Pengetahuan yang didapat melalui guru mereka, melalui dosen mereka, juga semakin mengembangkan diri anak-anak kami. Mereka tidak hanya menjadi anak-anak yang pintar dan pandai, tetapi mereka juga boleh terus mengalami pembaharuan budi, sehingga mereka bertumbuh sebagai pribadi-pribadi yang takut kepada Tuhan, demikian juga hormat kepada sesama. Tuhan, dalam ibadah ini kami juga memohon kelangsungan berkat-Mu
bagi kehidupan bergereja kami di GKJ Minomartani maupun di tempat yang lain. Biarlah kehidupan bergereja kami boleh menjadi media di mana kami mengembangkan diri, demikian juga mengembangkan iman percaya kami. Apa yang kami yakini boleh kami wujud nyatakan dalam hidup keseharian kami bersama dengan orang lain. Kalau kami telah Tuhan panggil untuk melakukan tugas-tugas mulia, kiranya Tuhan juga memperlengkapi kami, supaya kami dapat melakukan setiap tugas mulia itu dengan baik. Kami juga menyerahkan Tuhan segala pekerjaan kami. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Biarlah melalui para pemimpin kami, bangsa ini boleh mengalami pembaharuan dan pembaharuan yang baik. Sehingga apa yang kami cita-citakan dan rindukan bersama sebagai bagian dari bangsa ini semakin terwujud dan kami rasakan. Kehidupan yang adil, kehidupan yang damai sejahtera. Tuhan, berkati para pemimpin kami dengan kesehatan, demikian juga dengan hikmat, sehingga mereka dapat menentukan, mengarahkan apa yang baik bagi bangsa dan negara ini. Inilah syafaat kami Tuhan, yang kami mohon dalam Kristus, Tuhan dan penolong kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita hendak menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun sabda yang mendasari ucapan syukur kita terambil dari Mazmur 57 ayat 10 sampai 11 demikian. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Bersama kita mengaturkan persembahan, marilah kita melantunkan pujian syukur dari Kidung Pujian 149 bait 1. Persembahan kami. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur jika saat ini Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk mengucapkan syukur melalui persembahan. Kiranya persembahan kami Tuhan berkati, sehingga dapat menjadi alat untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu di lingkungan di mana kami tinggal. Apabila di dalam kami mengaturkan persembahan ini terselip kesalahan dan dosa, kami mohon pengampunan Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami sehingga kami dapat mengerti dengan baik, dan firman itu kami jadikan suluh bagi jalan hidup kami. Berkati Pendeta Kriswoyo yang hendak mewartakan firman-Mu, sehingga hanya kehendak-Mu yang tersampaikan. Dalam Kristus
kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dan anak-anak sekalian, sabda Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai dengan yang ke-30. Kita lanjutkan ayat 36 sampai dengan 43. Demikian bunyinya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, gandum dan lalang adalah dua jenis tanaman yang sangat mirip. Jika keduanya tumbuh bersama dan berdekatan, maka akan sulit dibedakan mana yang lalang dan mana yang gandum. Selain itu, akarnya akan saling mengikat satu dengan yang lain. Jadi tidak hanya bentuknya yang mirip,
Tetapi ketika keduanya tumbuh bersama dan berdekatan, akarnya saling mengikat satu dengan yang lain. Dengan demikian adalah hal yang tidak mudah untuk mencabut lalang di antara gandum. Oleh karena itu, hal yang dapat dilakukan oleh seorang petani untuk memisahkan antara lalang dan gandum, menunggu sampai keduanya berbuah. Karena dari buahnya lah akan nampak jelas mana lalang dan mana gandum. Dalam bacaan kita ini, Yesus sedang mengajar banyak orang tentang hal kerajaan sorga melalui perumpamaan lalang di antara gandum. Seperti perumpamaan seorang penabur yang kita bicarakan di minggu yang lalu, perumpamaan lalang di antara gandum ini juga diberi penjelasan. Penabur benih yang baik adalah Tuhan Yesus atau anak manusia. Ladang adalah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan atau anak-anak Allah. Lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang adalah iblis. Waktu menuai adalah akhir zaman dan penuainya adalah malaikat. Dari perumpamaan dan penjelasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 36 sampai dengan yang ke-43, kita memperoleh pengajaran bahwa kerajaan sorga, yaitu kehidupan di mana kehendak Allah atau firman Allah diberlakukan, perlu kita perjuangkan dalam hidup ini. Sekali lagi saya ulang, bahwa kerajaan sorga, yaitu kehidupan di mana kehendak Allah atau firman Allah diberlakukan, perlu kita perjuangkan. Mengapa? Karena dalam kehidupan di dunia ini, terkadang hadir keadaan yang tidak mudah untuk kita jalani. Seperti gandum yang berhimpitan dengan lalang. Keadaan yang tidak mudah itu beraneka ragam. Bisa jadi itu menyangkut soal ekonomi, bisa jadi itu menyangkut soal kesehatan, atau soal kehidupan berkeluarga. Jadi ada banyak keadaan yang tidak mudah untuk kita jalani. Nah, selain itu, dalam hidup ini selalu ada kuasa jahat yang ingin mengganggu dan mematikan benih yang baik. Bagaikan musuh yang menebar benih lalang di antara gandum. Dan keadaan ini Bapak Ibu Saudara akan terus ada sampai kepada akhir zaman. Tidak akan pernah berhenti. Dalam perumpamaan dikatakan bahwa gandum dan lalang dibiarkan tumbuh sampai menghasilkan buah dan dipanen. Artinya bahwa kuasa jahat itu terus bekerja dalam kehidupan dunia ini. Berusaha dan berusaha untuk mematikan benih yang baik. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui pengajaran Yesus, kita diajak paling sedikit ada dua hal yang kita refleksikan hari ini. Yang pertama adalah kita diajak untuk hidup dengan cermat, sabar, dan tetap bertahan di dalam keadaan yang sulit, penuh tantangan dan rayuan dari si jahat. Bahkan tidak hanya bertahan, tetapi terus bertumbuh dan akhirnya berbuah. Karena jika kita tetap bertahan, kita akan memperoleh hasil. Dan kita yakin Allah yang berkuasa atas kehidupan di dunia ini
akan terus merawat dan memperhatikan kita. Oleh karena itu kita diajak untuk hidup cermat, sabar, dan tetap bertahan dalam situasi yang tidak mudah. Ini ajakan yang pertama. Lalu ajakan yang kedua, kita dipanggil untuk tumbuh menjadi pribadi yang arif dan bijaksana. Yaitu pribadi yang tidak cepat menghakimi orang lain. Bagaikan seorang petani yang tidak akan buru-buru mencabut lalang di antara gandum yang ada. Pernah enggak Bapak, Ibu, dan Saudara menjumpai orang yang begitu cepat dan mudah menghakimi orang lain? Lihat orang lain salah sedikit, langsung dicela dan dihakimi. Oh, dia itu begini dan begitu dan seterusnya. Nah, hari ini kita dipanggil, kita diajak untuk tidak demikian. Melainkan kita dipanggil untuk sebaliknya. Kita diajak untuk sabar dan cermat dalam menilai seseorang supaya kita tidak mudah untuk menghakimi orang lain. Nah, bukankah kesediaan diri untuk tetap cermat, sabar, dan bertahan dalam keadaan sulit, serta kesediaan diri untuk terus belajar menjadi pribadi yang arif dan bijaksana adalah dua sikap yang menandakan hadirnya kerajaan sorga. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, mari dua ajakan Yesus hari ini kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu panen tiba, buah gandum yang didapati Tuhan dari hidup kita. Selamat berjuang bersama dengan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat menghidupi dua panggilan-Mu atas kami hari ini. Kami hidup cermat, sabar, dan tetap bertahan dalam keadaan yang sulit. Demikian juga kami memiliki kesediaan diri untuk menjadi pribadi yang tidak mudah menghakimi orang lain. Kami tahu Tuhan, dua hal ini dapat kami lakukan ketika Engkau menolong dan menuntun kami. Oleh karena itu kami membuka diri kami untuk Tuhan sertai dan Tuhan arahkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengamini firman Tuhan dan kita jadikan penuntun dalam hidup keseharian kita melalui NKP 204 bait 1 dan 4.
Bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, marilah kita perbaharui keyakinan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah yang telah kita lakukan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kini arahkan hati saudara dan anak-anak sekalian kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Amin.